Kobaran api menghanguskan bagian depan dump truck di kilometer 35 Setu Cipayung, Jakarta Timur. Siap, siap-siap aja ya? Iya. Siap. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung menyemprotkan cairan busa. Setelah berjuang beberapa saat, api yang membakar bagian mesin berhasil dipadamkan. Api tidak sempat membakar muatan batu bara yang mudah terbakar. Menurut petugas, api tiba-tiba muncul dari bagian depan setelah mengalami korsleting pada bagian aki. Sesaat sebelum api menyambar ke ruang mesin, truk bisa dipinggirkan. Korsleting listrik dari aki dan membakar bagian mesinnya, di kap mesinnya itu sendiri. Dan memanggil dari damkar, alhamdulillah dalam hitungan 8 menit damkar sudah sampai di lokasi. Kita dengan 2 unit pompa dan kita lakukan pemadaman. Alhamdulillah yang terbakar hanya bagian kepala atau kapnya saja. Namun untuk batu baranya alhamdulillah dalam kondisi aman. Kebakaran truk di jalan tol ini tidak berdampak pada arus lalu lintas karena saat ada masalah mesin sopir sempat meminggirkan truk ke jalur lambat. Selamat malam, kita berjumpa lagi di iNewsroom, ruang memperbaharui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Latif Sregar. Seorang suami di Luwu, Sulawesi Selatan tega membunuh istrinya sendiri saat cekcok di sawah. Pelaku yang merupakan suami keempat korban mengaku cemburu karena korban kembali dekat dengan mantan suami pertamanya. Warga Dusun Tarue, Desa Buangin, Kabupaten Luwu Utara gempar saat mendapati Lince Butu tewas bersimbah darah di pematang sawah. Wanita 46 tahun ini meregang nyawa dibunuh suaminya sendiri, Mardi, warga Dusun Rante Bone, Luwu Utara. Pelaku mengaku cemburu saat mengetahui korban kembali dekat dengan mantan suaminya. Saat terlibat cekcok, pelaku yang tidak bisa menahan emosi akhirnya menganiaya korban menggunakan senjata tajam hingga tewas. Nama pelakunya Mardi, 41 tahun. Korbannya istrinya sendiri, namanya Lince Butu, dia berumur 46 tahun. Motifnya si suami ini atau si pelaku cemburu kepada mantan suaminya, suami pertamanya, karena si pelaku ini adalah suami keempat. Jasad korban sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara pelaku kini diperiksa intensif dan ditahan di Polres Luwu Utara. Bagaimana penanganan KDRT berujung pembunuhan tersebut? Kenapa suami tersebut tega membunuh istrinya sendiri? Kami akan bergabung dengan Kepala Satuan Reskrim Polres Luwu Utara, Ajun Komisaris Polisi Samsu Rijal. Selamat malam Pak AKP Samsu Rijal. Selamat malam Bang. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Bang. Oke, sampai sore ini hasil pemeriksaan kepada Mahdi seperti apa? Sampai sore ini masih keterangan yang sama. Hari ini kita melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa itu, dan kita sudah periksa sekitar 5 orang ya saksi sekarang. Oke, kalau melihat hanya saat cekcok lalu kemudian berujung pembunuhan, apakah terungkap bagaimana hubungan keluarga itu selama ini? Hubungan suami istri ini baik. Ya baik. Ini mungkin peristiwa terjadi ketika di hari Sabtu dan Minggu itu terjadi pernikahan anak pertama dari suami pertama. Disitulah terjadi hubungan antara si korban ini dengan suami pertama. Oleh dasar-dasar itu didengar oleh si pelaku ini bahwa ya namanya pesta, maka suami pertama dengan si korban ini pasti ada hubungan komunikasi karena anaknya mau menikah.
Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke. Atau mungkin juga karena anak mereka yang menikah berfoto pun di atas panggung pasti bapak dan Iya. ibunya mendampingi begitu ya? Oke. Iya, kira-kira seperti itu, Mbak. Siap. Cekcoknya di tengah sawah, apakah korban sedang berada di sawah didatangi pelaku atau pelaku dan korban saat itu sama-sama sedang berkebun di sawah? Pada hari Senin itu, di hari kejadian, sekitar jam 8 pagi, si korban ini mendahului ke sawah dengan jalan kaki dia. Lalu si pelaku, si suami masih tinggal di rumah. Masih di rumah. Di rumah itu kemudian dia bertanya kepada anaknya yang bernama Iren, anak dari suami ketiga. Ya. Dia bertanya kepada si Iren namanya, betul tidak si mamamu itu mau kembali lagi ke itu suami pertama. Tapi si anak ini entah dia jawabannya apa, tapi menurut pengakuan si tersangka dia jawabannya iya. Iya. Nah, jawaban iya itu lalu kemudian si pelaku ini menyusul ke sawah. Oke. Menyusul ke sawah dia dengan menggunakan motor. Tapi ke sawah ini sih belum ada tanda-tanda, masih sama-sama membajak sawah, Oke. masih sama-sama. Lalu kemudian di siang hari sekitar jam 12 masih sama-sama makan. Sama-sama makan, setelah itu kemudian turun lagi di sekitar jam 1 lebih lah. Ya. Bajak lagi. Nah, di tengah sawah itu kemudian si pelaku bertanya. Ya, kira-kira pertanyaannya, betul tidak kamu mau kembali ke itu suami pertama? Dijawab sama si korban, ya tidak mungkin lah. Oke. Ya, kayaknya tidak mungkin lah. Lalu kemudian si korban naik ke rumah pondok lagi. Naik ke pondok lagi. Nah, si pelaku ngikut naik ke pondok yang jaraknya kan tidak jauh kan. Nah, ikut juga. Setelah di atas bertanya lagi seperti itu. Iya. Dijawab lagi sama si korban, ya mana mungkin lah kita mau kembali lagi. Tapi mungkin karena jawaban itu tidak puas oleh si pelaku ini, parang yang ada di atas kemudian pondok dibacokan. itu diambilnya langsung ditepas. Baik. Oke, Pak Samsurijal, apa Iya, akan ada pemeriksaan kejiwaan atau sudah cukup pengakuan dari pelaku terkait kejadian ini? Kalau dari hasil pemeriksaan kondisi sampai sekarang ini tidak ada tanda-tanda gangguan dari mereka, itu dilakukan murni karena memang cemburu sekali kepada suami pertama itu. Ya. Baik, oke. AKP Samsurijal langsung dari Luwu Utara. Terima kasih sudah bersama kami sore ini. Siap. Erupsi Gunung Sinabung di Karo, Sumatera Utara belum berhenti. Aktivitas Sinabung dapat meningkat sewaktu-waktu karena lava Sinabung masih bertumbuh. Personel TNI Polri dan Pemkab Karo diturunkan untuk membersihkan debu dari pemukiman. Dari kejauhan erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara terus menggeliat. Data di pos PVMBG terjadi 70 kali guguran, 2 kali hembusan, dan 2 kali gempa hybrid. Meski turun dibanding kemarin, tanda-tanda erupsi masih terus terjadi karena pertumbuhan kubah lava masih berlangsung. Warga pun diimbau tetap waspada meski belum ada anjuran mengungsi. Untuk mengurangi dampak erupsi, petugas pemadam kebakaran bersama personel TNI dan Polri menyiram atap rumah. Pembersihan juga dilakukan di jalan raya dan sarana publik agar warga kembali bisa beraktivitas. Fokus pembersihan ini terutama di tempat-tempat fasilitas umum, terutama jalan, pasar, dan pemukiman penduduk. Disitulah kita fokuskan penyiraman. Gunung Sinabung masih terus bergeliat. Erupsi kemarin yang terbesar dengan ketinggian kolom 5 km. Gunung Sinabung ada dalam status siaga 3 sehingga pihak PVMBG mengimbau agar warga mengurangi aktivitas di luar rumah dan selalu menggunakan masker. Oke, sudah agak mendingan. 20 warga negara asing asal Ukraina berhasil diselamatkan saat kapal motor cepat yang mereka tumpangi terbalik di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur.
Satu persatu korban dipindahkan dari kapal menuju dermaga Pelabuhan Semayang Balikpapan untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit terdekat menggunakan ambulans. Kecelakaan laut ini terjadi di perairan Teluk Balikpapan pada Selasa malam. 23 orang terombang-ambing di lautan menggunakan pelampung. 20 orang diantaranya warga negara Ukraina, sementara 3 orang lainnya diketahui motoris kapal cepat. Laka kapal di perairan Buih Nol, 13 nautical mile dari Kota Balikpapan, semua berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Dengan kerincian 20 WNA, 18 warga negara Ukraina, 2 Rusia, sedangkan 3 adalah motoris dari warga negara Indonesia. Seluruh korban telah dievakuasi ke posko di Semayang, kemudian diserahkan kepada pihak KKP dan untuk pengecekan kesehatan dan kemudian untuk imigrasi oleh pihak imigrasi. Diketahui seluruh korban merupakan anak buah kapal Yuridiki. Sebelum kecelakaan terjadi, ke-20 warga negara asing ini rencananya akan menuju Balikpapan menggunakan kapal motor cepat sewaan guna melakukan swab PCR sebagai syarat menggunakan pesawat terbang dari Balikpapan menuju Jakarta untuk kembali ke negara masing-masing. Mobil pemadam kebakaran milik BPBD Kota Sibolga, Sumatera Utara terguling saat akan memadamkan kebakaran hutan di Bukit Aido. Mobil terjun ke dasar tebing dan menimpa area taman perbukitan. Awas kau! Alah! Awas! Alah bekerja awas! Bam! 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 Mobil pemadam kebakaran milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga, Sumatera Utara terjun ke dasar tebing saat akan memadamkan kebakaran di Bukit Aido, Kelurahan Pancuran, Keroba. Ketika itu mobil damkar hendak ke lokasi kebakaran yang berada di perbukitan. Kebakaran terjadi di wilayah yang cukup terjal sehingga salah satu armada damkar kesulitan menanjak. Mobil berhenti di jalur tanjakan area perbukitan dengan kondisi ban mobil yang sudah diganjal beberapa bongkahan batu. Namun karena kondisi mobil yang berat karena berisi air, diduga batu tidak kuat menahan berat kendaraan meski sudah diganjal. Mobil meluncur mundur terguling ke arah tebing dan menimpa area taman perbukitan. Petugas yang sedang memadamkan kebakaran panik dan menyelamatkan rekan mereka yang bertugas mengemudikan mobil. Sopir mobil pemadam dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Karena saya tengok tadi, posisinya dia memposisikan memadamkan api ini. Tapi karena jalannya memang udah diganjal, tapi ganjalnya nggak kuat. Jadi atre lah, mana sanggup lagi. Karena saya dengar cerita, airnya 5 ton dia. Sementara itu, kebakaran lahan hutan lindung di kawasan perbukitan Bukit Barisan telah mencapai puluhan hektar. Petugas gabungan terus berupaya memadamkan kobaran api agar tidak menjalar ke kawasan permukiman yang dekat dengan lokasi kebakaran. Kebakaran hutan di kawasan perbukitan Bukit Barisan di Kota Sibolga tersebut diakibatkan cuaca panas yang telah melanda Kota Sibolga. Aksi penembakan seorang pengasuh pondok pesantren di Malang, Jawa Timur viral di media sosial. Kami segera kembali.